lagi dengan saya Bidan Isna. Pada sesi kali ini saya akan sharing tentang 10 standar pemeriksaan kehamilan. Nah, pada masa kehamilan adalah masa yang tepat untuk memperhatikan kesehatan anak, mulai dari dalam kandungan atau sejak janin. Nah, oleh karena itu penting banget untuk memperhatikan banyak hal untuk memastikan agar kesehatan ibunya terjaga dan pertumbuhan serta perkembangannya optimal. Standar pemeriksaan kehamilan yang pertama adalah pengukuran tinggi badan dan penimbangan berat badan. Pengukuran tinggi badan ini dilakukan pada pertama kali pemeriksaan. Nah, pengukuran tinggi badan ini jika ibu hamil tinggi badan kurang dari 145 cm beresiko untuk CPD atau panggul sempit sehingga kemungkinan untuk melahirkan secara normal minimal. Minim. Untuk pengukuran berat badan ini dilakukan setiap kali pemeriksaan untuk memastikan nutrisi yang didapat oleh ibu dan janin itu cukup. Lalu pemeriksaan tekanan darah yang bertujuan untuk memastikan apakah tensi ibu hamil normal atau tidak. Lalu yang ketiga ada pengukuran lila atau lingkar lengan atas. Pengukuran lila ini atau lingkar lengan atas ini bertujuan untuk mengetahui status gizi ibu hamil. Jika status lila ibu hamil kurang dari 23,5 cm, artinya ibu hamil mengalami kek atau kekurangan energi kronis, sehingga akan berisiko terjadinya pertumbuhan janin terhambat dan berisiko melahirkan anak stunting. Lalu selanjutnya adalah pengukuran tinggi fundus uteri atau pengukuran tinggi rahim. Biasanya ibu-ibu tahu ketika diukur tinggi perutnya menggunakan meteran atau metlin. Ini bertujuan untuk memastikan apakah usia kehamilan dan tinggi perut sesuai. Lalu yang selanjutnya adalah yang nomor 5 adalah menentukan presentasi janin dan menghitung denyut jantung janin. Menentukan presentasi janin ini dilakukan untuk memastikan apakah posisinya sesuai atau tidak, bagian bawah kepala atau bukan, bagian kanan kiri apa, punggung atau ekstremitas atau bokong atau apa ya. Nanti bisa dikonsultasikan ke dokter kandungan. Lalu selanjutnya penghitungan denyut jantung janin. Penghitungan denyut jantung janin ini untuk memastikan kesejahteraan janin. Jadi salah satu-satunya untuk mengetahui kesejahteraan janin adalah dengan penghitungan denyut jantung janin. Apakah denyut jantung janin normal atau tidak. Screening tetanus. Tetanus ini dilakukan selama 5 kali dengan perlindungannya seumur hidup. Jadi jika ibu hamil atau caten sudah mendapatkan tetanus pertama, jarak 1 bulan untuk melakukan tetanus yang kedua, dan jarak 6 bulan tetanus ketiga, lalu 1 tahun untuk tetanus keempat dan kelima. Dan jika sudah tetanus kelima, artinya sudah mendapatkan perlindungan seumur hidup dan tidak perlu dilakukan penyuntikan tetanus lagi atau melakukan penyuntikan vaksin tetanus lagi. Pemberian tablet tambah darah. Pemberian tablet tambah darah ini dilakukan mulai awal kehamilan. Diminum pada malam hari sebelum tidur. Mengapa? Karena tablet tambah darah ini baunya tidak enak sehingga menimbulkan mual. Lalu selanjutnya yang ke-8 adalah pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium ini sangat penting dilakukan pada awal kehamilan dan pada trimester ketiga. Mengapa? Pada awal kehamilan kita harus memastikan apakah ibu hamil sehat atau tidak, kadar HB-nya bagaimana, hepatitis atau tidak, sifilis atau tidak, HIV atau tidak, adakah protein urin dan reduksi urin atau tidak. Sehingga ketika diketahui ada penyakit penyerta lain bisa kita konsultasikan ke dokter terkait. Penentuan HB ini juga berguna untuk memastikan berapa kadar vitamin yang harus diberikan kepada ibu hamil. Lalu selanjutnya adalah yang ke-9 adalah konseling dan penjelasan. Yang ke-9 adalah konseling. Tenaga kesehatan akan memberikan konseling sesuai dengan kebutuhan ibu, mulai dari keluhan dan konseling tentang tanda bahaya kehamilan, ketidaknyamanan kehamilan, fisiologis kehamilan,
lalu tanda-tanda persalinan, lalu persiapan kelahiran, mempersiapkan kelahiran, lalu tanda nifas, bahaya nifas, KB, dan banyak hal lainnya yang harus dikonselingkan kepada pasien. Yang kesembilan adalah konseling. Nah, konseling ini diberikan sesuai kebutuhan pasien, sesuai dengan keluhan pasien. Yang ke-10 adalah tata laksana dan pengobatan. Ini dilakukan dari ke-9 item tersebut, dari mulai tinggi badan, berat badan, lalu tensi, tinggi rahim dan denyut jantung, lalu pemeriksaan lab dan lainnya, akan bisa dilakukan tata laksana sesuai dengan kondisi pasien, sehingga hasilnya akan menjadi optimal untuk mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian janin, seperti itu. Nah, dari 10 standar ini saya berharap bunda-bunda telah mendapatkan pemeriksaan secara optimal, pemeriksaan sesuai dengan standar. Mau bunda pemeriksaannya ke bidan praktik, rumah sakit, puskesmas, atau dimanapun, yang terpenting adalah pemeriksaannya sesuai dengan standar. Nah, saya harap informasinya bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bye bye, bertemu lagi minggu depan.